Halo semuanya, sepekan terakhir, Indonesia dihadapkan pada banyak peristiwa penting. Dari bencana alam yang menelan korban jiwa, gejolak pasar modal, sampai kabar pertahanan negara dan dunia sosial media. Di video ini, kita akan merangkum berita nasional periode seminggu terakhir. Berita pertama, datang dari bencana longsor Jawa Barat. Hujan deras yang turun selama berhari-hari memicu longsor besar di wilayah perbukitan. Puluhan rumah tertimbun tanah dan puluhan warga dilaporkan meninggal dunia. Yang membuat tragedi ini semakin memilukan, sejumlah prajurit marinir ikut menjadi korban dan dinyatakan hilang saat membantu proses evakuasi. Tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, dan relawan terus berjibaku di medan yang sangat sulit, tanah labil, lumpur tebal, dan cuaca yang belum sepenuhnya bersahabat. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa bencana bukan sekedar berita, tapi kenyataan pahit yang bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Berita kedua masih soal duka, proses lanjutan juga dilakukan terhadap kecelakaan pesawat ATR, yang sebelumnya hilang kontak dan ditemukan di wilayah pegunungan Sulawesi. Seluruh penumpang dan awak pesawat dinyatakan meninggal dunia. Pekan ini, fokus pemerintah dan otoritas penerbangan adalah evakuasi korban dan investigasi penyebab kecelakaan, termasuk faktor cuaca dan kondisi teknis pesawat. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan penerbangan, terutama di wilayah dengan medan ekstrim seperti Indonesia. Lalu ada berita ketiga, gejolak pasar modal IHSG tertekan. Dalam sepekan terakhir, pasar saham Indonesia mengalami tekanan hebat. Kekhawatiran investor meningkat setelah muncul sinyal dari lembaga global, MSCI, yang bisa berdampak pada posisi Indonesia di pasar internasional. Akibatnya terjadi aksi jual besar-besaran yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Situasi ini memuncak dengan pengunduran diri sejumlah pejabat penting di sektor pasar modal, yang kemudian memicu perhatian publik dan pemerintah. Pemerintah pun bergerak cepat, menyajikan informasi dan stabilisasi agar kepercayaan investor tidak runtuh lebih dalam. Menariknya, di tengah pasar yang bergejolak, data menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal Indonesia justru menembus angka 21 juta orang. Ini menandakan satu hal penting, kesadaran masyarakat terhadap investasi semakin meningkat, meskipun risikonya juga makin disadari. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai belajar bahwa investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal memahami risiko dan jangka panjang. Lalu, ada berita kelima dari sektor pertahanan, Indonesia resmi menerima jet tempur Rafale pertama dari Prancis. Jet ini merupakan salah satu pesawat tempur paling canggih di dunia saat ini. Kehadiran Rafale menandai langkah serius Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara, terutama di tengah dinamika geopolitik kawasan Asia Pasifik. Ini bukan sekedar pembelian alutsista, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang pertahanan nasional. Itulah rangkuman berita nasional sepekan terakhir dari duka akibat bencana, tekanan ekonomi, hingga langkah strategis negara ke depan. Semoga rangkuman ini membantu kamu tetap update tanpa harus pusing membaca banyak berita. Kalau kamu merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke yang lain. Sampai jumpa di rangkuman berikutnya, tetap waspada, tetap berpikir jernih.